Dalam kehidupan di alam liar, agaknya tidak ada yang lebih menguji tanggung jawab dan kesetiaan dibandingkan cinta seekor rangkong terhadap pasangannya. Saat tiba musim berbiak, sepasang rangkong yang sudah lama menjalin kasih mulai sibuk mencari rumah untuk keluarga baru mereka. Habitat alami mereka adalah hutan dengan pepohonan menjulang tinggi, sehingga mereka membutuhkan lubang alami pohon sebagai sarangnya. Sepasang kekasih itu akan berkeliling hutan, mencari pohon tua yang batangnya cukup besar dan memiliki lubang atau rongga yang dirasa pas. Lubang itu bisa di batang atau cabang besar, tetapi biasanya rangkong memilih bagian yang tinggi dari tanah demi menjaga keamanan. Kemudian, setelah menemukan sarang idaman, tibalah saatnya aksi yang nantinya akan menjadi ujian cinta dan kesetiaan bagi rangkong jantan. Aksi itu dimulai dengan sang betina masuk ke dalam lubang pohon tersebut. Kemudian, secara gotong royong, jantan dan betina mulai menutup pintu lubang sarang dari dalam. Mereka memplester atau menyegel pintu sarang dengan campuran lumpur, tanah liat, getah, sisa buah, dan bahkan dengan kotoran mereka sendiri. Dengan begitu, lubang pohon yang tadinya cukup besar, kini tertutup rapat seperti tembok, hanya menyisakan celah sempit semacam jendela kecil. Celah ini merupakan satu-satunya penghubung sarang dengan dunia luar. Cukup untuk memasukkan paruh rangkong jantan, tetapi terlalu kecil bagi predator atau rangkong lain untuk masuk ke dalamnya. Di alam liar, apa yang dilakukan oleh rangkong merupakan strategi bertahan yang sangat cerdas. Karena dengan mengurung diri di dalam sarang yang tertutup, betina dan kelak anak-anaknya jadi aman dari pemangsa. Ular, monyet, atau predator lain yang menyukai telur atau anakan burung jelas tidak bisa atau minimal tidak mudah menerobos masuk karena pintunya telah disegel dengan kokoh. Hal ini menjadikan tingkat keberhasilan sarang rangkong terbilang tinggi karena nyatanya risiko mereka dimangsa oleh predator sangat rendah dibandingkan burung tropis lainnya. Bukan itu saja, pesaing lain pun tidak bisa merebut lubang sarang tersebut. Di dalam lubang pohon besar adalah properti rebutan bagi banyak makhluk, termasuk sesama rangkong. Dan dengan sang betina parkir di dalam dengan pintu yang terkunci, maka tidak ada rangkong lain yang bisa mengambil alih. Ibaratnya rumah ini sudah ada penghuninya. Karena itu, silakan mencari kontrakan lain. Kendati demikian, harga dari keamanan itu cukuplah mahal. Itu karena begitu tembok sarang mengering dan mengeras, sang betina resmi terkurung di dalamnya selama berbulan-bulan. Ibarat orang bertapa dalam gua, dia rela mengurung diri demi keselamatan telur-telurnya. Dan di dalam sarang gelap itulah sang betina akan bertelur dan mulai mengerami. Dia akan menghangatkan telur-telurnya hingga menetas, lalu merawat anak-anaknya di ruangan sempit itu. Rata-rata total masa di dalam sarang bisa mencapai 2 hingga 4 bulan tanpa keluar sama sekali. Misalnya, pada rangkong badak, sang betina bisa bertahan di sarang sekitar 3 bulan lamanya untuk mengerami, kemudian membesarkan anak-anaknya. Selama periode ini, sang betina benar-benar bergantung 100% pada pasangannya untuk urusan makanan dan minum. Dan disinilah letak ujian cinta itu. Lewat celah kecil pada dinding sarang,
rangkong jantan akan menyuapi betina setiap hari tanpa putus. Ia mengantarkan berbagai makanan favorit rangkong, mulai dari buah-buahan hutan yang masak, serangga besar, kodok, kadal kecil, hingga kadang tikus atau hewan kecil lainnya sebagai sumber protein. Dalam periode itu, burung jantan berubah peran menjadi bapak rumah tangga super sigap layaknya kurir ekspres yang rajin mengantar sarapan, makan siang hingga makan malam tepat waktu ke alamat istrinya. Selama istri dan anaknya dikurung, sang suami bekerja keras menyediakan semua kebutuhan. Ia terbang pulang pergi dari sarang ke pohon-pohon buah, berburu dan membawa pulang santapan lezat di paruhnya. Setiap tiba di sarang, ia memanggil dan mengetuk dengan paruh, lalu menyelipkan makanan melalui celah. Si betina menunggu di balik celah dan mengambil makanan dari paruh suaminya dengan paruhnya sendiri. Di dalam sarang, sang betina juga melakukan hal-hal cerdik untuk kenyamanan keluarga kecilnya. Misalnya, ia akan menjaga kebersihan sarang dengan cara membuang kotorannya keluar melalui celah sempit. Untuk melakukan itu, betina memosisikan tubuh sedemikian rupa agar kotorannya terpancar keluar, sehingga kotoran tidak menumpuk di dalam ruangan. Bahkan, anak-anak rangkong yang mulai besar nantinya juga belajar buang air keluar lewat celah, sehingga menjaga sarang tetap bersih. Selain itu, betina juga melakukan hal yang sangat unik, yaitu mengalami masa ganti bulu total. Biasanya, burung berganti bulu sedikit demi sedikit, tetapi ibu rangkong menggugurkan sebagian besar bulu, terutama bulu terbangnya secara hampir bersamaan. Akibatnya, untuk sementara waktu, ia menjadi botak dan tidak bisa terbang. Namun demikian, bulu-bulu itu tidak dibuang dengan percuma, sebab sang betina menggunakan bulu-bulu yang rontok sebagai alas sarang, semacam bantalan lembut untuk telur serta anaknya kelak. Selama masa penantian ini, sang betina selalu bersikap tenang. Dia benar-benar menyerahkan nasibnya pada kesetiaan sang suami. Itu artinya, jika suaminya rajin mencari makan, maka ia akan kenyang. Tetapi, jika sang suami lalai, ia dan anak-anaknya bisa mati kelaparan. Untungnya, di alam liar, para bapak rangkong umumnya sangat bertanggung jawab. Mereka tahu keluarga kecilnya menggantungkan hidup pada mereka, sehingga biasanya mereka akan pontang-panting bekerja mencari makanan sebanyak mungkin. Inilah kerjasama keluarga yang unik di kerajaan burung, yang mana hanya rangkong yang dikenal melakukan pola bersarang semacam itu. Maka tidak berlebihan jika perilaku ini disebut sebagai ujian cinta. Selama kurang lebih 3 bulan, pasangan suami istri rangkong ini harus kompak dan saling percaya penuh. Sang istri percaya pasangannya akan setia memberi nafkah tanpa melihatnya sama sekali. Sedangkan sang suami pun menunjukkan dedikasi dengan terus mengantar makanan, melindungi sarang, dan bahkan menemaninya ngobrol dari luar. Sebab terkadang rangkong jantan dan betina saling bersahut-sahutan suara, yang itu mungkin sebagai penghibur supaya tidak kesepian. Kisah cinta sepasang rangkong memang terdengar indah dan romantis, tetapi alam liar juga menyimpan skenario kejam dan tragis. Misalnya, apa yang akan terjadi jika rangkong jantan yang menjadi tumpuan betina dan anak-anaknya tidak pernah kembali lagi kepada sarang. Dan inilah momok yang sebenarnya jarang terjadi secara alami, tetapi sayangnya bisa terjadi karena ulah manusia. Di tengah hutan Sumatera dan Kalimantan, bahaya selalu mengintai rangkong jantan yang sedang sibuk mencari makan. Ia harus terbang jauh,
dan terkadang harus menempuh jarak besar demi buah-buahan musiman. Di musim kemarau, saat pohon banyak yang tidak berbuah, rangkong jantan mesti menjelajah wilayah luas untuk menemukan pangan, di mana kemudian dalam pencarian itu ia terekspos pada predator atau bahaya lain. Namun, ancaman yang terbesar justru bisa datang dari manusia pemburu. Rangkong jantan yang besar dan terbang di pepohonan tanpa daun banyak menjadi sasaran empuk. Dahulu, masyarakat pedalaman kadang memburu rangkong untuk diambil dagingnya atau dipercaya sebagai obat tradisional. Dengan ketapel atau senapan angin, seekor rangkong jantan yang tidak waspada bisa roboh ditembak peluru. Atau di zaman modern, pemburu bisa menembaknya demi mengambil gading merah di paruhnya, terutama untuk jenis enggang gading yang tonjolan padatnya laku untuk dijual. Tragisnya, ketika pejantan mati terbunuh oleh pemburu, konsekuensinya tidak hanya pada individu itu saja, tetapi satu keluarga menjadi hancur seketika. Betina dan anak-anak yang sedang berdiam di dalam sarang tertutup menjadi korban tidak langsung. Mereka menanti dalam gelap, lapar dan haus, tetapi sang pahlawan yang biasanya mengirim makanan tidak akan pernah datang. Ibu rangkong adalah makhluk penyabar dan penuh pengorbanan. Ia akan tetap tinggal menjaga telur dan anaknya meski perutnya melilit kelaparan. Ia mungkin masih berharap pasangannya akan muncul membawa buah ara kesukaannya. Namun, ketika jam demi jam, hari demi hari berlalu tanpa ada ketukan paruh di celah pintu, naluri sang betina pun menghadapi dilema tragis. Dia bisa saja mencoba bertahan hidup dengan keluar menerobos segel sarang. Hanya saja, pilihan itu berarti meninggalkan telur atau anaknya yang masih kecil dalam keadaan belum mampu menjaga diri, yang kemudian berujung pada kematian bayi. Rasa keibuan membuatnya enggan meninggalkan anak-anaknya. Namun di sisi lain, jika ia bertahan, ia sendiri akan mati kelaparan bersama anak-anaknya. Inilah potret tragis ibu yang terkurung, mati pelan-pelan menunggu suami yang tidak pernah kembali. Kasus seperti ini bagaikan adegan Romeo dan Juliet versi alam liar, kisah cinta dan kesetiaan yang berujung pada kematian tragis. Laporan pengamat menunjukkan bahwa bila rangkong jantan tidak kembali, sang betina nyaris selalu memilih tinggal hingga ajal menjemput daripada keluar untuk menyelamatkan diri. Ia akan tetap setia mendampingi anak-anaknya di sarang sampai mereka semua mati kelaparan. Dalam bahasa yang dramatis, sang Juliet tidak lagi melihat masa depan tanpa Romeo-nya dan memilih mati bersama di dalam penjara cinta mereka. Seluruh keluarga rangkong itu akhirnya akan ditemukan tewas di dalam lubang pohon, seolah ikut terkubur hidup-hidup bersama sarang mereka. Ini meninggalkan fakta ekologis yang cukup suram, bahwa jika pejantan mati di tengah masa berbiak, maka praktis satu generasi rangkong juga hilang seketika. Telur atau anak yang seharusnya menjadi penerus populasi ikut musnah selamanya. Bahkan lubang sarang tersebut biasanya tidak akan dipakai lagi oleh rangkong lain, entah karena aroma kematian atau sebab lainnya. Tetapi, jika sepasang rangkong menjalani semua ujian cintanya dengan mulus, maka setelah melalui sekitar 2 hingga 3 bulan penuh perjuangan, tibalah saatnya perubahan besar di mana keluarga kecil itu akan lulus dari sarang tertutupnya. Saat telur-telur telah menetas, muncullah anak-anak rangkong yang biasanya berwarna merah muda tanpa bulu, lemah tidak berdaya. Sang ibu dengan telaten menyuapi mereka dari cadangan makanan yang diberikan jantan setiap hari. Anak rangkong tumbuh cukup cepat. Dalam beberapa minggu, bulu-bulu halus mereka mulai muncul. Mata mereka membuka dan suara minta makan mereka semakin nyaring.
Ruang dalam sarang yang sempit kian penuh sesak seiring anak-anak yang membesar. Sang ibu yang semula muat di sana bersama anak-anaknya, kini mulai merasa sumpek. Dan inilah pertanda waktunya sang betina untuk keluar. Pada beberapa spesies rangkong, ibu akan tetap bertahan sampai anak hampir siap terbang. Namun pada banyak kasus, ketika anak sudah agak besar, misal usia anak sekitar 1 hingga 2 bulan, si ibu akan memecahkan dinding sarang di dalam dan keluar untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Momen ini seperti seorang ibu keluar dari ruang isolasi membawa kabar gembira bahwa bayinya telah lahir dengan selamat. Tentunya, sang betina tidak lantas meninggalkan anaknya begitu saja. Biasanya, anak-anak rangkong masih belum cukup besar atau kuat untuk terbang keluar mengikuti ibunya. Dan uniknya, keluarga ini akan menutup kembali pintu sarang setelah ibunya keluar. Dan kali ini menyekat anak-anaknya di dalam untuk sementara waktu. Mereka memakai bahan-bahan yang sama untuk menutup lubang, meninggalkan celah kecil seperti sebelumnya. Setelah keluar dari sarang, hal pertama yang perlu dilakukan oleh betina biasanya adalah mandi matahari dan menghirup udara segar. Bisa dibayangkan, berbulan-bulan di ruangan sempit, ia pasti rindu mengepakkan sayapnya. Pada titik ini, bulu-bulu sayapnya sudah tumbuh kembali. Selama di sarang, bulu-bulu baru tumbuh menggantikan yang telah rontok, sehingga ia kembali mampu terbang. Tubuhnya mungkin agak lemah karena lama tidak bergerak banyak, sehingga ia perlu berolahraga kembali. Biasanya, sang betina akan langsung bergabung dengan sang jantan untuk mencari makanan di hutan. Sekarang, tanggung jawab mencari makan ditanggung berdua. Bapak dan ibu rangkong bahu-membahu mengumpulkan makanan untuk diberikan kepada anaknya yang masih di dalam sarang. Mereka bergantian datang ke lubang dengan paruh penuh buah dan hewan kecil, menyuapkannya ke mulut si anak lewat celah sempit seperti sebelumnya. Bedanya, kini yang menyambut makanan di dalam hanyalah anak-anak rangkong yang mungkin berebut karena lapar. Sementara induk mereka menyuapi dengan sabar dari luar. Masa anak tinggal sendirian di dalam sarang dengan pintu yang tertutup disebut sebagai masa nestling period lanjutan. Dan lamanya bisa berbeda-beda tergantung spesies dan kondisinya. Bisa beberapa minggu hingga bulan. Contohnya, ada spesies rangkong kecil yang hanya sekitar 1 bulan saja, tetapi ada juga yang hingga 2 bulan lebih. Secara total, dari menetas hingga siap keluar terbang, anak rangkong bisa menghabiskan lebih dari 3 bulan dalam sarang, termasuk bersama induknya sebelumnya. Sepanjang waktu, kedua induk terus menyuplai makanan. Anakan rangkong tumbuh pesat berkat asupan bergizi dari induknya. Dan perlahan tapi pasti bulu mereka tumbuh sempurna, sayap menguat dan naluri liarnya berkembang. Sampai akhirnya tibalah hari besar di mana anak rangkong keluar dari sarang untuk pertama kalinya. Momen ini bisa kita sebut sebagai kelulusan sang anak untuk memasuki dunia luar. Ia akan memecahkan dinding sarang dari dalam dengan paruhnya sendiri, lalu muncul di lubang, ragu-ragu melihat dunia yang tampak sangat terang. Lalu, dengan dorongan dan panggilan induknya dari luar, ia melompat keluar dan belajar untuk terbang.
Namdur adalah satu dari sedikit makhluk di dunia yang tidak hanya hidup untuk bertahan, tetapi juga untuk mencipta sebuah karya yang memesona dan mengagumkan. Burung Namdur bukan hanya membangun sarang sebagai tempat untuk berlindung, melainkan juga sebagai monumen cinta yang penuh seni, sebagai teater hidup, tempat ia mempertontonkan keindahan, kesabaran dan strategi demi merebut hati sang betina. Selayaknya seorang maestro seni, mereka merancang, memilih bahan, memadukan warna, dan menata ruang dengan detail yang membuat manusia terkagum-kagum. Lihatlah bagaimana burung Namdur bekerja. Mereka mengangkat ranting mungil dengan paruhnya, lalu meletakkannya satu demi satu untuk membentuk gerbang yang melengkung. Mereka menyusun kerikil kecil di jalur masuk, memperhatikan ukuran dan warna, menciptakan harmoni visual. Mereka mencari benda-benda yang berkilau seperti pecahan kaca, serpihan plastik, bunga liar, dan menempatkannya dengan simetri yang sempurna. Seolah tahu bahwa keindahan itu bukan hanya soal bentuk, tetapi juga tentang penempatan. Tetapi ini bukan sekedar soal estetika, karena di balik setiap gerakan terdapat harapan. Di balik setiap dekorasi ada cinta yang membuncah. Namdur membangun sarang megah itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sang betina. Namdur jantan ingin menunjukkan bahwa dirinya layak untuk dijadikan pasangan dan bahwa ia bukan sekedar burung biasa. Ia adalah pribadi dengan rasa yang punya selera. Ia bisa menciptakan dunia kecil yang indah, sebuah bukti bahwa di balik tubuh kecilnya tersembunyi hati besar dan jiwa lembut. Biasanya, kita berpikir bahwa burung membuat sarang di cabang pohon yang tinggi, yang dengan begitu mereka bisa jauh dari jangkauan para pemangsa. Namun, tidak demikian dengan Namdur jantan. Sarang pertunjukan mereka yang dikenal sebagai bower justru dibangun tepat di atas tanah. Dan sarang ini memang tidak dimaksudkan untuk tidur atau bertelur, melainkan sebagai panggung untuk menarik hati betina. Alasan memilih tanah karena Namdur butuh ruang untuk mengekspresikan jiwa seninya. Ruang untuk menampilkan barang-barang indah, mulai dari serpihan kaca, bunga berwarna cerah, buah beri, kerang, hingga benda-benda buatan manusia seperti tutup botol atau plastik berwarna. Lantai hutan menjadi galeri seni, tempat mereka mengatur warna dan bentuk, seperti pelukis yang merancang pameran seni modern. Dengan membangun di atas tanah, mereka juga bisa memanfaatkan cahaya alami yang jatuh dari sela-sela kanopi hutan untuk menyinari karya seni mereka. Beberapa bahkan membangun jalan untuk masuk dengan arah yang sangat presisi, agar pencahayaan yang maksimal menyorot sarang mereka saat betina datang. Detail seperti ini tentu bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah desain yang dirancang dengan cita rasa seni tinggi. Tentu saja, membuat sarang di atas tanah mendatangkan risiko tersendiri. Di tanah, mereka rawan diserang predator seperti ular, kadal besar, atau mamalia kecil pemangsa. Membangun sarang di tanah adalah taruhan besar, sebab tidak ada tempat bersembunyi, juga tidak ada cabang yang bisa mengangkat sarang tinggi ke langit. Meski demikian, Namdur jantan bukan makhluk yang bodoh. Mereka tidak membangun sembarangan, karena setiap pilihan lokasi sarang adalah hasil kalkulasi yang teliti. Namdur sering memilih tempat yang sedikit tersembunyi oleh semak belukar, akar pohon, atau lekukan tanah.
Mereka tahu bahwa predator seperti ular atau tikus tidak menyukai tempat-tempat yang terlalu sulit untuk dijangkau atau terlalu gelap untuk berburu. Selain itu, banyak namdur juga membangun jalur pelarian kecil di sekitar sarang mereka. Sebuah jalan tikus yang hanya mereka yang tahu sebagai rute darurat saat ancaman telah datang. Lebih menakjubkan lagi, beberapa spesies namdur seperti Vogelkop bowerbird dari Papua bahkan meletakkan beberapa objek berisik seperti daun kering atau ranting di sekitar sarangnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang mendekat, suara renyah dari daun akan menjadi alarm dini. Dan ini menjadi semacam sistem keamanan alami. Namdur adalah burung yang sangat paham akan satu hal yang sangat penting, bahwa keindahan tidak boleh dibangun tanpa keamanan. Saat betina datang untuk menilai karya mereka, namdur jantan akan mulai menari. Ini bukan sekedar tarian asal, melainkan sebuah koreografi anggun yang telah mereka latih berulang kali. Mereka membuka sayap, mengangkat kepala dan bergerak ritmis sambil mengeluarkan suara unik. Beberapa bahkan menirukan suara burung lain atau suara manusia seperti tawa, siulan, bahkan suara gergaji mesin. Sementara itu, namdur betina tidak memilih jantan berdasarkan kekuatan, ukuran tubuh, atau wilayah kekuasaan. Betina memilih jantan berdasarkan rasa seni. Mereka menilai keindahan sarang, orisinilitas dekorasi, bahkan cara jantan menari dan bernyanyi. Bagi betina, seni adalah indikator kecerdasan dan vitalitas. Bagi betina, ini adalah penting, karena membangun sarang membutuhkan waktu, energi, serta keberanian. Jantan yang mampu mengumpulkan ratusan benda warna-warni dari hutan yang luas, menghindari predator, dan menyusun semuanya secara estetis, dan kemudian tampil percaya diri di hadapan betina adalah jantan yang tangguh secara mental serta fisik. Ia layak menjadi ayah bagi generasi berikutnya, dan karena itulah perilaku ini terus diwariskan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecerdasan dan selera estetika terus berkembang. Di dalam keluarga burung namdur, setiap spesies memiliki gaya desain tersendiri. Seperti aliran seni rupa, setiap jenis memiliki sentuhan dan kekhasan. Great Bowerbird dari Australia Utara membangun lorong dari ranting, lalu menghiasinya dengan batu putih, tulang, serta serpihan kaca. Mereka dikenal membuat ilusi optik perspektif, di mana benda kecil di depan, besar di belakang, agar betina merasa hanyut dalam jalan menuju keindahan. Sementara itu, Satin Bowerbird terkenal karena kecintaannya pada warna biru. Mereka rela menjelajah jauh demi mencari tutup botol, sedotan, dan bunga berwarna biru. Bahkan, jika seekor jantan kehilangan koleksi birunya, ia bisa mencuri dari sarang jantan lain. Adapun Vogelkop bowerbird dari Papua adalah seniman tertinggi. Mereka membangun rumah panggung setinggi 1 meter dengan area pekarangan yang dihiasi puluhan benda. Setiap benda disusun tidak acak, tetapi simetris. Burung ini bahkan terlihat mengatur ulang dekorasi jika posisi benda sedikit bergeser. Dan ini artinya tidak ada 2 sarang yang benar-benar sama, karena masing-masing adalah ekspresi diri, dan masing-masing adalah pernyataan jati diri dari sang jantan. Selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan yang mencoba memahami apakah burung namdur memang cerdas atau hanya sekedar mengikuti naluri. Dan hasilnya, studi demi studi menunjukkan bahwa namdur memiliki tanda-tanda kognisi kompleks, mirip seperti gagak dan beberapa spesies primata. Karena terbukti
Namdur mampu mengenali warna dan bentuk, mengingat lokasi objek yang pernah mereka lihat, menyusun pola, belajar dari pengalaman, dan mengubah strategi dekorasi jika mereka gagal memikat betina. Dalam satu eksperimen, Namdur dipaksa memilih antara dua warna, yaitu biru dan merah. Ketika mereka belajar bahwa betina lebih tertarik pada biru, mereka mulai memprioritaskan warna tersebut. Dan ini tentu saja bukan sekedar naluri. Ini adalah pembelajaran dan adaptasi. Beberapa bahkan mampu mengenali diri mereka sendiri dalam cermin, yang hal ini menjadi sebuah tanda yang sangat langka dalam dunia hewan, dan menirukan suara lain secara fleksibel seperti burung beo. Pada akhirnya, di balik tubuh mungil dan bulu sederhana burung Namdur, tersembunyi filosofi yang dalam tentang kehidupan. Mereka mengajarkan kita bahwa cinta adalah seni, bukan sebuah perang. Bahwa keindahan adalah bahasa universal. Sehingga burung sekalipun memahami pentingnya estetika, proporsi, serta warna. Dari Namdur, kita juga belajar bahwa kecerdasan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menciptakan. Namdur menciptakan panggung cinta, bukan hanya sebuah tempat untuk berteduh. Di dunia yang semakin bising dan tergesa-gesa, Namdur adalah pengingat bahwa kehidupan juga membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta ruang untuk keindahan. Ia membangun bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk membuat kehidupan itu sendiri menjadi lebih berarti. Albatros adalah burung pengembara yang menjadikan setiap hembusan angin layaknya jalan raya. Di udara, mereka tampak seperti kapal yang bersayap dan memanfaatkan hembusan angin seolah mesin jet alamiah. Dengan rentang sayap mencapai 3,5 meter dari ujung ke ujung, mereka menukik turun mendekati ombak untuk kemudian kembali menangkap angin kencang di atasnya. Di langit terbuka, albatros benar-benar menjadi penjelajah tanpa batas. Mereka seakan memiliki bahan bakar tak terbatas berupa angin. Dan itulah mengapa mereka dapat terbang begitu jauh hingga mengelilingi bumi. Tercatat, albatros kepala abu-abu pernah terbang memutari dunia hanya dalam 46 hari saja. Sambil melayang di arus angin kutub selatan yang menderu, mereka menyeberangi samudera-samudera luas seolah itu merupakan hal biasa. Dalam sekali melayang sehari penuh, albatros mampu menempuh jarak hingga 800 km atau nyaris setara dengan jarak antara Jakarta dan Pulau Bali. Dan hebatnya, itu mereka lakukan tanpa henti. Mereka bisa melaju dengan kecepatan sekitar 130 km per jam selama 8 jam berturut-turut tanpa mengepakkan sayapnya sama sekali. Itu karena albatros bahkan dapat mengunci sendi sayapnya pada posisi terlentang sehingga otot-ototnya nyaris tidak perlu bekerja keras saat mereka melayang berjam-jam. Dan dengan trik cerdik semacam ini, detak jantung albatros kala terbang hampir sama rendahnya dengan saat mereka sedang beristirahat. Di udara, albatros tampak sangat santai menikmati hembusan angin serta luasnya cakrawala. Matanya yang tajam mengamati kilau permukaan laut untuk mencari tanda keberadaan mangsa. Dengan indera penciuman yang luar biasa, mereka mampu mengendus aroma makanan, misalnya bau amis cumi-cumi atau ikan dari jarak belasan kilometer jauhnya di lautan.
Angin membawa aroma itu, dan albatros terbang zigzag mengikuti jejak aroma di udara untuk menemukan sumber aroma. Bagi albatros, mencium bau makanan di samudera luas ibarat menangkap sinyal wifi di padang gurun. Sulit, tetapi begitu terdeteksi, ia akan segera meluncur mendekatinya. Albatros menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk petualangan. Yang terlihat di sekelilingnya hanyalah bentangan samudera biru. Ombak menggunung dan tenggelam di bawahnya menjadi sahabat perjalanannya. Begitu mereka meninggalkan sarang saat remaja, seekor albatros bisa mengembara selama bertahun-tahun di laut tanpa menyentuh tanah sama sekali. Mereka bisa menghabiskan sekitar 85 hingga 90% hidupnya di udara serta permukaan laut. Bagi albatros dewasa, 1 tahun penuh berkelana di samudera adalah hal biasa, bahkan terkadang lebih lama lagi. Penerbangan yang dilakukan oleh albatros memang terdengar sangat mustahil. Tetapi sesungguhnya, kunci penerbangan mereka terletak pada efisiensi dan adaptasi yang luar biasa. Seperti telah disinggung, albatros nyaris tidak butuh mengepakkan sayap. Mereka meluncur memanfaatkan angin sehingga energi terbesarnya justru terkuras saat mereka mendarat, lepas landas, atau saat berburu mangsa. Menurut pengukuran ilmiah, bagian paling melelahkan dari perjalanan albatros bukanlah jarak ribuan kilometer, melainkan ketika mereka harus mendarat di air, kemudian lepas landas lagi, atau saat menangkap ikan dan cumi untuk mereka makan. Sesekali, jika perutnya mulai keroncongan, albatros akan menurunkan ketinggian dengan anggun dan menyentuh permukaan air untuk berburu. Mereka meluncur rendah dan menukik ke air, menciduk seekor ikan atau cumi dengan paruhnya. Kendati demikian, mereka tidak pernah berlama-lama mengapung di atas air, sebab bahaya selalu mengintai di bawah permukaan. Hiu dan predator lain bisa menyerang kapan saja. Karena itu, albatros hanya mampir singkat seperti pencuri makan yang gesit. Begitu hasil buruan disambar, mereka segera mengepakkan sayap lebar sekali 2 kali untuk lepas landas, lalu kembali menari bersama angin di udara. Petualangan albatros di atas samudera tidak selalu berjalan dengan tenang. Terkadang mereka harus berhadapan dengan cuaca ganas. Angin bisa tiba-tiba berteriak kencang menghembus badai. Namun justru dalam ribut badai inilah albatros menunjukkan keperkasaannya. Dengan sayap terbuka lebar, mereka menari di tengah badai. Albatros memanfaatkan arus angin badai itu melesat melawan angin dengan sangat percaya diri. Bagi manusia, badai di tengah laut mungkin sangat menakutkan. Namun bagi albatros, badai adalah taman bermain angin. Menjelang senja, saat langit barat membara jingga dan sang surya perlahan tenggelam di cakrawala, albatros masih melayang tinggi di udara dan kini berjarak entah berapa ratus kilometer dari pulau manapun. Dalam kondisi itu, albatros tampak enggan menunjukkan minatnya untuk singgah di pulau-pulau untuk sekedar istirahat. Tetapi disinilah albatros melakukan sesuatu yang tampak sangat mustahil bagi manusia, yaitu tidur sambil terbang. Para ilmuwan meyakini bahwa albatros mampu tertidur di udara tanpa jatuh. Caranya adalah dengan membayangkan seorang supir yang bisa memejamkan sebelah matanya untuk tidur, sementara sebelah mata yang lain tetap awas mengemudi. Itu artinya albatros dapat mematikan setengah dari otaknya sejenak untuk beristirahat, sementara setengah otak lainnya tetap aktif untuk menjaga keseimbangan serta arah terbang.
Dengan kata lain, mereka memasuki mode autopilot biologis. Sayapnya yang terkunci terbentang stabil. Angin menopang tubuhnya, dan mereka pun menikmati tidur singkat di antara hembusan angin malam. Tentu saja, tidur sambil terbang tidak sedalam tidur di sarang. Sebab dalam kondisi itu, mereka setengah terjaga. Kendati demikian, di tengah sepi malam di atas samudera, mereka jarang mendapat rintangan. Tidak ada gunung, tidak ada pohon tinggi, dan sangat jarang ada burung lain di ketinggian yang sama saat malam. Albatros praktis sendirian di langit malam, sehingga relatif aman bagi mereka untuk memejamkan mata meski sejenak. Tetapi, meski mampu tidur sambil terbang, bukan berarti albatros tidak pernah tidur di tempat lain. Jika cuaca sangat tenang dan laut teduh, terkadang albatros mau mendarat di permukaan air saat malam untuk tidur sejenak. Mereka akan mengapung seperti perahu, dengan kepala diselipkan di balik sayap untuk beristirahat. Tetapi hal ini jarang terjadi dan berisiko, karena mengapung terlalu lama bisa mengundang predator seperti hiu atau membuatnya tersapu ombak. Maka, albatros lebih sering memilih tidur di atas sayapnya daripada di atas air. Lagi pula, sayap dan angin telah menjadi ranjang terempuk bagi albatros sang pengelana. Bertahun-tahun sejak albatros meninggalkan daratan, pada akhirnya insting purba mulai memanggil mereka untuk pulang. Ada suatu tempat menjauh di sana, sebuah pulau kecil terpencil di ujung dunia, tempat ia dilahirkan beberapa tahun silam. Meski dirinya belum pernah kembali sejak pertama terbang, namun naluri albatros membuatnya mampu menemukan jalan pulang dengan cepat. Uniknya, albatros hampir selalu kembali ke koloni tempat mereka menetas dulu untuk berkembang biak. Rata-rata mereka mendarat hanya puluhan meter saja dari lokasi mereka dilahirkan. Ini artinya dari seluruh luas samudera yang telah mereka jelajah, mereka tetap bisa mengenali secuil pulau yang pernah menjadi rumah masa kecilnya. Maka pada suatu siang, albatros mengubah haluan terbangnya. Mereka meninggalkan rute mencari makan biasa dan terbang menuju arah tertentu dengan tekad. Saat tujuan semakin dekat, mereka mencium aroma tanah kelahiran yang semakin kuat. Hingga akhirnya garis pantai tipis muncul di Cakrawala, sebuah pulau tempat di mana dulunya ia dilahirkan. Di pulau itu, di suatu tempat yang jauh dari kehadiran manusia, ratusan pasangan burung besar tengah bersarang di lereng berumput dekat tebing pantai. Suara ribut pekikan dan kepakan sayap terdengar sangat meriah. Bagi telinga manusia, kepakan itu mungkin terdengar kacau, tetapi bagi albatros, itu adalah suara kampung halamannya. Setelah lama hanya melihat laut, kini di sekelilingnya ada rumput, semak rendah, dan ribuan tetangganya sesama albatros. Kedatangan ke pulau ini tentu saja bukan sekedar untuk pulang kampung, tetapi juga sebuah misi mencari cinta. Sang albatros telah berusia matang, sekitar 7 atau 8 tahun. Albatros umumnya baru mulai mencari pasangan antara usia 5 hingga 10 tahun. Sebelum usia itu, mereka hidup luntang-lantung bujangan yang mengembara di lautan. Dan kini, albatros telah siap membangun rumah tangga. Namun demikian, prosesnya tidak berlangsung instan. Dalam koloni itu, ratusan albatros muda lain juga baru kembali pertama kali, dan semuanya sedang mencari belahan jiwa. Maka disinilah keajaiban ritual tarian albatros terjadi. Para albatros muda berkumpul dalam kelompok kecil, memamerkan tarian-tarian unik yang menjadi ciri khas spesies mereka.
Masing-masing dari mereka berusaha menarik perhatian. Mula-mula ia membungkuk serta menganggukkan kepala. Lalu betina yang tertarik akan meniru gerakannya. Kemudian albatros jantan mengetuk-ngetukkan paruhnya ke paruh betina, yang kemudian dijawab oleh betina dengan mengangkat paruh ke langit sambil mengeluarkan suara melengking. Sang jantan lalu merentangkan sayap sedikit dan menggoyangkannya dalam gerakan mirip Skyden. Mereka saling berputar dan saling meniru gerakan. Tarian albatros dikenal sangat rumit dan indah. Bahkan ilmuwan mencatat, albatros pengembara memiliki 22 macam gerakan tarian. Di antaranya termasuk gerakan gulir kepala, ketukan paruh, menunjuk langit, membungkuk, hingga suara memekik dan merengek. Ibarat sepasang penari profesional, dua albatros ini saling berbalas gerak. Terkadang keduanya berhenti sejenak, saling menatap dengan mata bulat mereka, lalu melanjutkan lagi dengan gerakan baru. Pada akhirnya, setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu menari dan berkenalan, pilihan pun dibuat. Mereka berdiri berdampingan, lalu salah satu dari mereka menyentuh paruhnya ke paruh pasangannya dengan lembut. Dalam momen ini, ikatan pun terbentuk. Dan uniknya, setiap pasangan albatros mengembangkan tarian khas mereka sendiri yang berbeda dari pasangan lain. Gerakan-gerakan yang tadi mereka pelajari dan tirukan akhirnya menjadi semacam koreografi pribadi yang hanya dimengerti oleh dua sejoli ini. Saat ikatan telah terbentuk, sepasang albatros segera sibuk menyiapkan sarang. Dan dalam koloni albatros, sarang bisa berupa gundukan rumput dan tanah yang ditumpuk sebagai tempat bertelur. Pasangan albatros pengembara biasanya akan memilih spot agak terpisah dari kerumunan, lalu mulai mengumpulkan rumput, ranting kecil, bahkan bulu-bulu untuk membentuk sarang bundar yang kokoh di atas tanah. Meski bahan yang tersedia minim di pulau terpencil itu, jerih payah mereka membuat sarang menunjukkan kesungguhan mereka memulai keluarga. Tidak lama setelah perkawinan, sang betina bertelur dan biasanya hanya menghasilkan 1 butir telur. Telur tunggal ini ukurannya cukup besar dan merupakan harta yang sangat berharga bagi pasangan albatros. Mereka menjaganya bergantian penuh dedikasi, sebab jika telur ini hilang atau pecah, mereka tidak akan menghasilkan penggantinya di tahun itu. Maka disinilah kesetiaan dan kekompakan albatros sedang diuji. Setelah sang betina menelurkan telur tersebut, ia lelah dan butuh pergi makan untuk memulihkan energi. Maka sang jantan segera berdiri gagah di sarang, mengambil alih tugas untuk mengerami telur. Dengan tubuh besarnya, jantan duduk hati-hati mengerami telur itu agar hangat dan terlindung dari angin dingin pulau. Sementara itu, sang betina terbang ke laut, mencari makanan selama beberapa hari. Nantinya, ia akan kembali membawa makanan untuk bergantian jaga. Pasangan albatros bergantian mengerami telur dalam shift yang bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Maka bayangkan betapa hebat kesabaran jantan yang duduk diam di sarang selama itu, didera angin laut kencang dan hujan tanpa makan sama sekali. Berat badannya bisa turun drastis. Bahkan albatros dewasa bisa kehilangan hingga 83 gram per hari saat mengerami telur karena energinya terkuras serta tidak makan. Setelah sekitar 2 minggu atau lebih, barulah betina pulang dengan perut kenyang berisi ikan. Ia menyapa pasangannya dengan suara pelan, lalu dengan hati-hati mengambil alih posisi mengerami.
Maka kali ini giliran jantan yang terbang ke laut untuk makan serta mengisi perutnya. Demikianlah mereka bahu-membahu melewati masa inkubasi telur terpanjang di dunia burung, yang berlangsung antara 70 hingga 80 hari. Hingga akhirnya pada suatu pagi terdengar bunyi retakan halus dari cangkang di bawah perut sang betina, yang menandakan bahwa telur itu telah pecah dan sang pengembara baru kini telah lahir.